A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa menjalankan ibadah subuh berjamaah di hari Jumat yang mulia. Mudah-mudahan segenap ibadah kita terima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik buat kita. Bersyukur kita karena Allah masih mengizinkan kita untuk bisa kembali menghirup udara segar dengan diiringi cahaya rembulan purnama. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar terlimpah tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada keluarga, sahabat, zuriyah dan para pengikut sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah meninggalkan kita semua dan kita sudah berada di pertengahan Syawal. Hari ini ada yang berpuasa, ya Milbin. Ada juga yang masih puasa Syawal. Puasa Syawal masih panjang ya, masih ada setengah lagi, setengah perjalanan bagi yang belum ya. Atau mungkin bagi ibu yang masih membayar hutang, yang masih punya hutang silakan untuk dilunasi mumpung masih di bulan Syawal. Kalau bayarnya di bulan Syawal kan lumayan. Jadi niatnya bayar puasa Ramadan, bayar hutang, tapi insya Allah akan dapatkan nilai pahala yang luar biasa. Hutang lunas, nilai puasa yang lain juga dapat. Apalagi hari ini ya. Hari ini di bulan Syawal 13-14 bisa dapat juga ya, hutang lunas. Jadi luar biasa. Ada hal yang ingin saya sampaikan di hari ini. Bagaimana cara kita kembali untuk menata iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala pasca Ramadan. Jadi ya kita menata kembali ketakwaan kita yang kita dapatkan kemarin dari didikan Ramadan. Karena kita kemarin luar biasa 1 bulan dididik, dilatih oleh Allah dengan datangnya Ramadan. Kita dilatih untuk sholat malam, qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Kita dilatih untuk qiraatil Quran, tadarus, membaca Al-Quran. Kita dilatih juga untuk sedekah. Kita dilatih juga untuk sabar, menahan hawa nafsu di siang hari. Semua latihan-latihan yang kita dapatkan itu dengan satu tujuan adalah supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Nah, alhamdulillah kita sudah melalui bulan Ramadan penuh dengan ikhlas insyaallah, penuh dengan kesabaran. Nah, tapi Ramadan bukan akhir dari ketakwaan. Ramadan itu hanyalah awal dari perjalanan panjang untuk menuju kesempurnaan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal, jadi hanya awalnya saja. Bukan akhir tapi awal. Kebanyakan kita menganggap Ramadan begitu lewat sudah berakhirlah.
Padahal tidak, kata Nabi, innama a'malu bi khawatim. Kata Nabi, sesungguhnya amal itu tergantung pada penutupnya. Jadi jangan sampai berakhir Ramadan berakhir juga. Berakhir juga salat kita, berakhir juga puasa kita, berakhir juga sedekah kita, begitu kan. Nah, jangan sampai. Nah, ada beberapa amal yang bisa kita laksanakan supaya tidak begitu tutup Ramadan, tutup semua begitu amal kita. Paling tidak ada 5 hal yang harus kita laksanakan. Yang pertama, mumpung kita masih berada di bulan Syawal, mungkin yang belum atau yang masih menjalankan, melaksanakan 6 hari puasa di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal ini insya Allah nilainya sama dengan seperti 1 tahun penuh kita menjalankan ibadah puasa. Kenapa demikian? Karena Allah katakan di Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa Allah perintahkan kita berpuasa? Karena memang umat-umat sebelum kita juga Allah perintahkan juga untuk puasa. Dan umat-umat sebelum kita itu Allah perintahkan puasa 1 tahun penuh. 1 bulannya 3 hari yang menjadi sunnah bagi kita sekarang, yaumul bait gitu kan. Nah, ketika dijumlahkan menjadi 36 hari. Nah, kita sudah melaksanakan Ramadan. Maka kalau ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, maka nilainya sama seperti 1 tahun penuh. Man shoma Ramadana summa atba'ahu sita min Syawali kana siyamid dahr. Jadi barang siapa puasa Ramadan lalu diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka sama saja dia sudah melaksanakan puasa 1 tahun penuh. Jadi sayang kesempatan yang baik ini kalau kita tidak manfaatkan. Paling tidak jangan terlalu cepat kita melupakan indahnya puasa Ramadan. Jadi nanti setelah Syawal bisa kita lanjutkan lagi dengan Senin Kamisnya. Jangan terlalu cepat hilang. Kurang cukup rasanya dengan Senin Kamis, tambah lagi 13, 14, 15. Wah, kayaknya saya ini pengennya puasa terus. Ya sudah, ambil Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Bagus untuk menjaga kesehatan. Selain juga mendapatkan amal, bagus untuk kesehatan kita. Itu yang pertama paling tidak yang harus kita lakukan setelah Ramadan. Jangan sampai begitu hilang saja. Lalu yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Qiraatil Quran. Kenapa? Karena dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan ketenangan hati. Dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan penerang jiwa kita. Kenapa? Karena setiap huruf-huruf Al-Quran yang kita baca itu dia hanya bukan sekedar rangkaian kata-kata indah saja, tapi melainkan memiliki petunjuk dan makna yang tersembunyi di dalamnya. Maka saran saya jangan berhenti setelah Ramadan, terus baca Qur'annya. Paling tidak kalau di Ramadan kemarin mungkin kita mengejar khatam gitu kan. Mungkin ada yang mengejar 1 hari 1 juz, ada yang mengejar 1 hari sampai 3 kali khatam atau sekali khatam. Nah, setelah Ramadan kita rubah, tidak perlu lagi mengejar khatam, tapi bagaimana kita bukan sekedar qiraatil Quran tapi tadabbur Al-Quran. Mungkin sehari kita baca, gak usah banyak-banyak lah ya, 2 lembar saja cukup. 2 lembar kita baca Al-Quran, baca maknanya. Sekarang kan udah banyak, alhamdulillah Al-Quran itu sudah ada terjemah, di bawahnya sudah ada asbabul nuzulnya, sudah ada hadis yang menerangkan kenapa ayat ini turun, lalu apa makna dari ayat tersebut. Itu sudah ada semua yang jual kitab Al-Quran itu. Nah, kita baca sehari 2 lembar. Oh, hari ini kita pahami bagaimana isi kandungan ayat Al-Quran ini, apa yang Allah inginkan dari ayat ini. Nah, itu luar biasa. Itu kalau kita jalankan insya Allah ketemu Ramadan hatam. Jadi setahun itu bisa hatam.
Bukan hanya sekedar hatam bacaan saja, tapi kita sudah mulai memahami. Dan nanti akan kita rasakan keajaibannya. Ketika menemukan sesuatu permasalahan, apa saja yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, nanti akan kita tahu, oh ini toh yang Allah sampaikan di surah Al-Baqarah ayat sekian. Oh ini di surah An-Naml kemarin. Oh ini di surah Ali Imran kemarin. Begitu. Semua itu akan kita lihat semua. Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allah akan kasih informasi itu. Setelah kita niatnya untuk baca Quran, memahaminya, maka Allah akan kasih jalan bagaimana kita memahami Quran itu dari kehidupan kita sehari-hari, penemuan-penemuan kita. Jadi akan terasa indah membaca Quran. Nah, kemudian yang ketiga setelah qiraatil Quran yang tidak boleh kita tinggalkan adalah sedekah. Impak. Di Ramadan kan kita berlomba-lomba ya bersedekah, terutama ibu-ibu biasanya ada kelompok pemberi takjil ya untuk berbuka puasa. Lalu apakah setelah Ramadan lalu berhenti kegiatan tersebut? Jangan, sayang kalau berhenti impak sedekahnya. Lalu bagaimana caranya? Bisa dialihkan untuk Jumat berkah. Iya, untuk Jumat berkah. Siapin kopi, teh ya. Di depan itu saya lihat ada meja di depan parkir itu kan. Sayang itu meja kosong saja. Alangkah baiknya nanti ditaruh teh, taruh kopi, ya bila perlu ada kue-kuenya. Jadi orang setelah ba'da Jum'ah bisa ngopi, bisa ngeteh, ya, bisa makan yang kecil-kecil ringan, menambah semangat lagi untuk kerja dan merasa bahagia setelah ibadah Jum'ah. Jadi jangan sampai stop. Jadi begitu berakhir Ramadan stop, enggak lagi sedekah impaknya. Enggak. Harus dilanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang baik tersebut. Alhamdulillah di Masjid Al-Bari sudah jalan gitu ya. Masjid Agung As-Salam enggak tahu masih berjalan atau enggak pada Jum'ahnya. Kalau di tempat saya di Tabaje Mekah itu Masjid Al-Fat itu seperti itu. Sudah berjalan rutin itu. Setiap pada Jumat itu ibu-ibunya sudah siapin semua itu, minumannya, makanan ringannya. Kalau gara-gara itu memotivasi orang untuk rajin sholat Jumat, Masya Allah, yang bersedekah, yang berimpak akan dapatkan pahala itu. Jadi amal buat kita. Jadi tidak ada istilah stop berhenti setelah Ramadan. Jadi terus dilanjutkan kebiasaan impak dan sedekahnya. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar nanti untuk bisa melepaskan keterikatan kita dengan harta. Dan diganti supaya bisa kita ganti dengan apa? Rasa syukur dan nikmat gitu ya. Rasa empati kepada sesama. Jadi banyak jalan. Kemudian bila perlu lanjutkan lagi dengan menjadi donatur. Terutama di panti-panti asuhan. Ada panti asuhan Muhammadiyah, ada panti jompo yang membutuhkan uluran-uluran tangan kita untuk senantiasa dibantu. Jadi setelah Ramadan tidak berhenti. Jadi yakinlah setiap apapun yang kita berikan, insya Allah semuanya Allah akan ganti. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu indallah. Apa saja yang kalian berikan, kalian infakkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 110. Jadi setiap apapun yang kita berikan, kita infakkan di jalan Allah, yakinlah Allah akan ganti itu. Dan yang pasti Allah ganti dengan yang terbaik buat kita. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat yang perlu kita lakukan untuk bisa menata kembali iman takwa kita setelah Ramadan adalah tetaplah untuk dapat mengendalikan emosi. Kalau di Ramadan kita bisa ngomong, begitu ada orang ngajak kita berdebat, ngajak kita berkelahi, ana shaimun ya. Saya lagi berpuasa. Lah kalau sekarang
mau nyebut anak soimun gitu kan. Kalau Senin mungkin bisa orang paham, Kamis bisa. Nah kalau di luar hari-hari yang lain, tapi bukan berarti harus puasa terus belum bisa kita nahan. Nah pasca Ramadan ini kita harus tetap bisa. Jadi Allah tuh pengen tahu apa memang benar-benar mengendalikan emosi itu karena Ramadan atau memang karena Allah. Kalau karena Ramadan berarti setelah Ramadan sudah tidak bisa lagi mengendalikan emosi. Tapi kalau karena Allah kapanpun dia akan tetap bisa. Nah, mengendalikan emosi ini adalah bagian dari kedewasaan kita dalam beragama kepada Allah. Jadi sebuah kekuatan sejati yang dimiliki oleh manusia. Maka orang-orang yang mampu menahan emosi, menahan amarah itu masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang Allah jelaskan dalam surah Ali Imran ayat 135. Silakan nanti dibuka di rumah masing-masing. Jadi ciri orang-orang bertakwa yang dihasilkan dari Ramadan itu dia mampu menahan emosinya. Selain dia mau bersedekah wadarro, ya dia juga mampu menahan emosinya setelah meninggalkan bulan suci Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pengendalian emosi ini bukan sekedar menekan perasaan, tapi bagaimana kita mengelola pikiran itu dengan bijak untuk tidak melukai orang lain dan diri sendiri. Kenapa kok bisa melukai orang lain, melukai diri sendiri? Banyak sekali penyakit itu diakibatkan karena kita tidak mampu mengelola emosi. Banyak orang yang jatuh akhirnya darahnya langsung naik tensi dari 10, 100 sampai 180, bisa sampai 200. Kenapa? Karena tidak mampu menahan emosi. Emosi yang meledak-ledak itu kan darah langsung cepat. Oke, kalau otak kita kuat, kalau saraf otak kita tidak kuat dengan emosi yang meluap-luap, bisa pecah pembuluh darah di otak. Pecah di situ, jatuh, rubuh kita, selesai. Kalau nggak stroke, wassalam. Ini bahayanya. Jadi mampu menahan emosi bukan sekedar hanya untuk kesehatan, tapi bagaimana cara kita untuk melanjutkan kembali tradisi Ramadan yang sudah kita jalani sebulan kemarin. Jadi kata Nabi itu, laisa sadidu bisara'a, innama sadidul ladzi yamliku nafsuhu indal ghadab. Jadi orang kuat itu kata Nabi bukan yang menang, yang hebat dalam bergulat, tetapi siapa? Melainkan orang yang mampu menahan atau mengendalikan dirinya ketika dalam keadaan marah. Nah, inilah orang yang kuat kata Nabi. Kita ini kan tidak menganggap orang yang hebat kuat itu orang kalau ditantang langsung jotos duluan. Enggak demikian. Jadi kata Nabi orang yang kuat itu bukan yang itu. Yang kuat itu yang mampu meredam, menahan amarahnya. Ini agak berat memang. Ya. Makanya ketika menahan itu diiringi dengan zikrullah. Kalau menahan-nahan saja bahaya juga. Bisa nimbul penyakit. Tapi menahannya dengan zikrullah insya Allah nimbul ketenangan hati. Apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalau kita pendem-pendem tahan-tahan juga bisa kena penyakit juga kita. Tapi kalau menahannya dengan zikrullah, insya Allah selamat. Jadi ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi zikir mengingat Allah itulah yang dapat menenangkan hati kita. Sehingga redam emosi, jiwa sehat, raga kita pun sehat. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, hal yang kita mesti lakukan dalam menjaga pendidikan yang telah kita dapatkan di selama Ramadan adalah menjaga diri tentunya dari maksiat. Jadi tetap walaupun Ramadan sudah tidak ada lagi,
Karena kita tidak tahu ya masih diberikan kesempatan ketemu atau tidak dengan Ramadan yang akan datang. Paling tidak tetap kita rasakan setiap hari-hari itu adalah anggap saja sebagai Ramadan. Jadi mengendalikan diri dari maksiat. Yang paling berat itu apa? Ya maksiat mata, maksiat hati. Maksiat mata yang paling banyak itu. Karena orang sekarang itu sudah tidak ada lagi adab. Manusia sekarang itu kan sudah hilang rasa malunya. Apalagi anak-anak muda sekarang. Tidak ada rasa malu lagi. Bermesraan sambil naik motor. Nggak ada urusan dia sama kanan kiri, orang depan belakang. Dia pikir dunia ini hanya milik mereka berdua saja. Pakai pakaian semaunya saja. Yang penting bagi dirinya happy. Nggak ada urusan buat orang lain yang melihat. Kalau dinasehatin, dia bilang nanti, mata kamu saja yang keranjang, kanji gitu ya. Salah kita juga yang masih disalahi gitu ya. Kita kasih nasihat, kita yang disalahin. Lah tahu, jangan ditengok. Ya, jadi kita ngasih nasihat masih kena marah juga gitu. Dianggap kita yang salah gitu. Nah, ini orang-orang sekarang sudah tidak ada rasa malu, sudah putus urat malunya. Padahal kata Nabi ada apa-apa? Malu itu bagian dari iman. Jadi kalau orang sudah tidak memiliki rasa malu lagi, berarti ya Allah, setengahnya saja sudah tidak ada lagi iman itu. Maka ya tugas kita untuk mengendalikan diri kita ya, menjaga diri kita dari maksiat-maksiat. Itu yang nampak. Tapi yang senantiasa ada dengan kita siapa? Ya sama juga. Mata Dajjal itu. Kamera, handphone. Kita kadang-kadang cari, buka tafsir, buka ceramah, buka Instagram, cari berita-berita terupdate tentang perang dunia ketiga ini. Kita tahu nimbul iklan gitu ya. Jangan diklik gitu, satu klik saja akan timbul terus. Orang nggak diklik saja, nggak kita cari saja dia nimbul sendiri. Apalagi kita buka, oh tambah besar jalan maksiatnya. Sekarang ini kan luar biasa. Kenapa? Karena memang sudah. Jadi Yahudi sudah kerjasama membeli saham TikTok. TikTok itu sekarang sudah dibeli sama Israel. Sahamnya hampir 60%. Untuk apa? Untuk mengendalikan penonton, penggunanya. Tujuan mereka apa? Untuk merubah sejarah. Merubah sejarah, merubah paradigma ke depan, merubah para pemikir-pemikir ke depan untuk tidak lagi menganggap bahwasannya apa? Al-Aqsa dan Palestina itu adalah bumi bagi umat Islam. Tapi melainkan bumi yang dijanjikan untuk mereka. Itu sudah mulai mereka rubah semua. Sekarang oke lah. Konten-konten yang mereka tampilkan itu masih hampir ya 80% masih benar yang dibuat itu. Tentang sejarah. Sekarang kan keluar terus tuh sejarah. Bagaimana tentang alam semesta gitu kan ya. Bagaimana apakah candi itu benar-benar candi, apakah bukan. Nah, itu mulai keluar semua. Begitu kita mulai nanti terkunci, terpaut dengan itu, sedikit demi sedikit mereka akan geserkan sejarah itu. Cerita itu akan mereka manipulatif. Sebagaimana Allah katakan di Al-Quran itu, mereka merubah Taurat itu dengan sesuka hati mereka. Kalau orang bilang sekarang itu namanya hermeneutik, ya. Merubah sesuatu, memahami, menafsirkan sesuatu itu sesuai dengan ijtihad dirinya sendiri, nafsunya sendiri. Jadi bukan berdasarkan nas, tapi berdasarkan apa? Ijtihad sendiri. Ini bahaya. Nah, sekarang kita mulai disesatkan dari handphone kita. Dari konten-konten ada di Facebook, ada di Instagram, ada di TikTok. Jadi hati-hati dalam menjadi penonton. Jadilah penonton yang baik. Pastikan betul itu sumbernya dari mana, gitu kan. Jangan asal terima. Akhirnya apa? Sedikit demi sedikit akan merubah akidah kita.
Sehingga nanti kita akan tidak yakin lagi dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Apalagi ditambah lagi kita memang tidak pernah baca Quran. Maksud baca Quran mana? Oh, saya ini rajin baca Quran. Puasa kemarin saja 30 juz hatam. Yang kamu baca itu tulisannya, bukan isi dan kandungannya. Sehingga kita tidak tahu. Disesatkan oleh kaum Yahudi. Maka saran saya mulai sekarang, bacalah Quran itu secara tadabbur. Baca Quran secara ayatnya, tulisannya, maknanya, kandungannya, supaya kita tidak mudah tergoyahkan oleh konten-konten, isi-isi yang dibuat oleh orang-orang Yahudi untuk menyesatkan pikiran-pikiran kita. Sehingga dikit demi sedikit akidah kita akan diruntuhkan. Dengan apa? Argumen-argumen yang mereka buat. Seakan-akan itu benar semua secara logika. Karena mereka perangnya huzul fikr. Perang secara pemikiran. Bagi orang-orang yang tidak memiliki basis pemahaman Al-Quran yang benar, mereka akan tersesat. Jadi kata Nabi, mereka itu akan mengajak kita itu sedikit demi sedikit. Sampai kita tidak sadar kalau kita sudah berada di dalam perut buaya gitu kan, begitu. Nah itu sudah Nabi wanti-wanti kepada kita. Dan sekarang sudah mulai muncul. Saya lihat, ya Allah, ini kalau orang yang nggak paham, seakan-akan benar betul ini ceritanya. Jadi banyak kayaknya konten itu Islami, padahal bohong isinya ya. Inilah fitnah Dajjal. Maka terus kita amalkan supaya kita dapat apa? Perlindungan dari Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, min fitnatil mahya wal mamati, min syarri fitnatil masyihid dajjal. Kita berharap, berdoa kepada Allah setiap hari-hari kita, hidup kita ini jauh daripada fitnah dajjal. Sehingga apa? Sampailah pada waktu yang Allah tentukan itu kita masih tetap berakidah yang benar, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.